Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang terbesar, yaitu nikmat keimanan, yang mana hanya dengan keimanan inilah kita akan mendapatkan kebaikan yang sebenarnya dalam hidup kita ataupun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Jalla wa'ala berfirman yang terjemahan maknanya, siapa yang melakukan amalan soleh, apakah dia seorang pria ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman. Perhatikan dua syarat ini, yaitu amal yang soleh dan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, pasti kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti kami akan balas kebaikan mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini ketika seorang yang beriman, ketika seorang itu beriman, maka Allah janjikan untuknya kehidupan yang terbaik, apakah ketika dia hidup di dunia ataupun di alam barzakh, ataupun ketika dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadits riwayat Muslim, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Kenapa? Karena sungguh seluruh perkaranya, seluruh urusannya, masalahnya menjadi kebaikan. Dan tidak ada keadaan yang seperti ini kecuali pada orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian, orang yang beriman ketika betul-betul dia telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, berpegang teguh dengan pedoman keimanan yaitu Al-Quran, mengikuti
Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti hadits-haditsnya, maka dia tidak perlu waktu. Dia tidak perlu waktu untuk menjadikan seluruh urusannya menjadi kebaikan. Bahkan setiap urusannya akan selalu langsung menjadi kebaikan. Jadi tidak perlu waktu, ya. Tidak perlu, ya. Semua akan menjadi indah pada waktunya, tidak perlu itu. Tapi orang yang beriman, semuanya akan menjadi indah, semuanya pasti menjadi indah. Semuanya akan langsung menjadi indah dengan keimanannya. Bagaimana itu? Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, in asabahu dharra sabar fakana khairal lah. Jika orang yang beriman mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka jadilah musibah itu sebagai kebaikan untuknya. Tidak perlu waktu, ya. Seketika itu juga musibah yang menimpanya akan menjadi kebaikan. Ini kalau seorang beriman. Paling tidak jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, orang yang beriman melihat musibah sebagai pahala yang besar ketika dia bersabar. Dan kesabaran adalah keharusan dari iman. Orang yang beriman pasti akan bersabar. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar tidak ada pahala yang pas untuk mereka kecuali pahala yang tidak terbatas. Ini saja sudah kebaikan, mampu membuat seorang untuk bersabar di atas musibah. Jadilah musibah menjadi kebaikan untuknya, karena dia tahu bahwa di balik musibah ada pahala yang besar ketika dia bersabar. Ya, ini pertama, ini paling tidak, ya. Ini paling tidak minimal. Ya. Kita mendapatkan musibah, yakin pahala kalau kita bersabar. Maka berarti kebaikan. Iya kan? Berarti jadi kebaikan. Ini paling tidak, ya. Juga jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin hidayah bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah berfirman, yang terjemahan maknanya, demikianlah kami jadikan di antara mereka ada pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran seorang itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya kepada jalan yang benar. Ini sudah dua, ya. Yang menjadikan musibah yang menimpa seorang hamba berubah menjadi kebaikan dalam pandangannya. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Muslim juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna idzamal jaza ma idzamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman bitalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Inna idzamal jaza, sungguh besarnya pahala itu beriringan. Itu sama halnya dengan
besarnya cobaan. Berarti semakin besar musibah yang menimpa kita, maka kita harapkan adanya pahala yang besar di belakangnya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah ketika telah cinta kepada sebagian hambanya, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Maka siapa yang ridha ketika mendapat musibah, dia rela karena dia paham itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha ketika dapat musibah, dapat petaka, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpanya tidaklah menjauhkan dia dari Allah. Kemiskinan yang dia dapatkan tidaklah menjadikan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sibuk bekerja hingga lupa dengan salatnya. Tapi bahkan apa? Dia ridha. Dia yakin itu adalah dari Allah untuk menguji kekuatan keimanannya. Dia mendapat musibah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar itu adalah teguran dari Allah. Tapi barang siapa yang mendapatkan musibah lalu dia berkeluh kesah, dia kesal, jengkel, falahus sukhut, maka baginya pula murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, coba kita kembali perhatikan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa mukmin, seorang yang beriman, ketika Allah ingin, ini baru ingin ya, ketika Allah ingin memberikannya musibah, Allah sudah cinta kepadanya terlebih dahulu. Coba kita ulang hadisnya. Kita ulang hadisnya. Idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka, cinta kepada sebagian hambanya, maka Allah akan uji. Artinya Allah sudah cinta memang. Berarti Allah sudah cinta memang. Lalu Allah uji. Kalau lulus ujian, maka dari derajat cinta akan menuju derajat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti naik kelas ya, ujian. Jadi musibah-musibah yang kita dapatkan itu seperti ujian di dalam sekolah-sekolah. Hamba yang ketika mendapat ujian marah, mendapatkan musibah, dia justru kesal terhadap takdir Allah. Berarti dia kesal untuk naik kelas selanjutnya. Allah inginkan dia agar naik kelas selanjutnya dari kelas cinta Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dia justru kesal. Berarti ini hamba yang jelas kedurhakaannya. Karena dibalik dari musibah itu ada kebaikan, ujian agar dia semakin mantap keimanannya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dapat musibah sudah dicinta oleh Allah, ya. Dapat musibah itu ujian agar naik pada tingkat ridha, dan ridha Allah, ya, dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih dahsyat daripada apa? Apa kenikmatan yang paling besar, ya, yang Allah ciptakan? Apa? Kenikmatan yang paling besar yang Allah ciptakan? Surga. Betul ya? Surga itu Allah ciptakan, makhluk. Betul ya? Surga itu adalah makhluk. Allah cipta surga untuk orang-orang yang beriman. Ridha Allah itu jauh lebih besar daripada surga. Sama halnya dengan ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, lalu Allah tanya kembali, maukah kalian nikmat yang lebih dahsyat daripada surga?
ternyata apa? Melihat kepada wajahnya. Kenapa lebih besar? Karena ridho Allah, melihat kepada wajah Allah itu bukanlah makhluk. Ridho Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah Allah bukan makhluk. Surga bagaimanapun dahsyatnya itu adalah makhluk seperti halnya kita, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridho Allah telah rela dengan kita, maka pasti surga akan kita dapatkan dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Itu kalau sudah mendapatkan ridha. Karena itu di dalam surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga dan sejumlah kenikmatan di dalamnya, di akhirnya Allah sebut waridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah, satu ridho dari Allah itu jauh lebih dahsyat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga, kenikmatan yang berada di dalamnya, itu banyak Allah sebut di akhirnya rahasia dari surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, hikmah di balik musibah, agar seorang naik kelas selanjutnya dari sekedar dicintai oleh Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan tiga hal ini, dengan mampunya kita memahami tiga hal ini, maka semua musibah yang kita dapatkan itu kita lewati. Karena kita tahu pertama, banyak pahala bagi orang yang bersabar. Kedua, itu adalah jalan bimbingan dari Allah. Ketika kita bersabar, itu adalah ujian agar kita pada tingkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hadits yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini, bahwa orang yang beriman menjadi sangat menakjubkan seluruh urusannya, karena pertama, ketika dia mendapat musibah, dia akan bersabar. Fakana khairan lah, maka jadilah musibah yang menimpanya menjadi kebaikan, dan itu tidak perlu waktu. Nah, karena itu saya rasa kurang tepat ya ungkapan-ungkapan yang mungkin sebagian kita biasa lihat atau baca, semua akan indah pada waktunya. Tidak perlu waktu untuk indah bagi orang yang beriman. Akan selalu indah dengan keimanan kita, walaupun musibah menimpa kita. Dan di sini juga akan kami sebutkan tiga hal yang menjadi sebab pendorong seorang untuk semakin bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, atau sebelumnya ya, ini tiga hal ini saya ambil dari kitab Qaidah fi Sabr karya Ibnu Taimiyah, dan tiga hal ini dari sebab yang paling besar untuk seorang bersabar. Sebab beliau sebutkan 20 kaidah, 20 pondasi agar bisa bersabar. Kita cuma sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah seorang yakin bahwa musibah yang menimpanya itu adalah takdir Allah. Musibah yang menimpanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jikalau hamba meyakini bahwa musibah yang menimpanya, apakah itu musibah yang tidak berkaitan dengan kesengajaan orang lain, banjir, gempa, atau yang lainnya, ataupun musibah yang berkaitan dengan kesengajaan orang lain, kita dipukul misalnya, ya, dicuri barang kita, dizalimi. Ketika kita yakini semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah telah tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, kita betul-betul yakin ini, maka kita akan bisa bersabar. Kenapa? Karena tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyayangi, Maha merahmati, lalu akan memberikan kejelekan kepada kita tanpa ada alasan yang luar biasa. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang berikan, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Maha mengasihi lagi Maha menyayangi. Tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang jelek kita lihat, kecuali itu sebenarnya kebaikan ada di baliknya. Dapat kemiskinan, kenapa saya beriman, saya sholat kemis, kenapa saya miskin? Ya, kerja banting tulang, kuras keringat, tapi hasilnya seperti ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan seperti ini? Padahal saya sholat 5 waktu. Padahal saya bersedekah, katanya sedekah itu menambah harta. Oh, tapi hartaku tidak bertambah-tambah. Kenapa seperti ini? Nah, jangan seperti itu, ya. Ketika kita yakin bahwa apapun yang menimpa kita, ya, kita tidak senangi, itu dari Allah, maka yakin bahwa Allah yang Maha merahmati, menyayangi, tidak akan mungkin memberikan musibah kecuali dengan alasan yang luar biasa. Cuma terkadang hikmah di balik musibah itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Diberi kemiskinan, boleh jadi Anda ketika diberikan kekayaan akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh." Seandainya Allah Subhanahu wa taala melampangkan, meluaskan, membanyakkan rezeki untuk setiap kalian, maka kalian akan melakukan pelampauan batas. Maka kalian akan menzalimi orang lainnya. Kalian akan apa? Labaghaw fil ardh. Kalian akan melampaui batas, bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Jadi ada hikmah, ya. Terkadang memang seperti itu, ya. Orang yang beriman miskin. Oh, berarti memang itulah harta yang cocok untuk dia. Allah tidak jamin orang yang beriman banyak hartanya. Yang Allah jamin orang yang beriman akan diberikan kecukupan. Cukup, tidak melampaui batas sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun, diberikan harta yang menimpa. Apa jadinya? Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia menyangka bahwa nikmat itu, harta itu semata-mata dari kecerdasannya dalam berniaga, dalam berjualan, dalam berdagang. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan dirinya di hadapan kaumnya. Apakah ini kenikmatan? Bukan kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah. Bukanlah kenikmatan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Karena itu Abu Hazim Salamah bin Dinar, beliau berkata, kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang justru menjauhkan kita dari Allah, maka nikmat itu adalah musibah. Nikmat itu adalah musibah. Maka musibah apapun yang menimpa kita, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, ya. Itu senjata pertama kita, yaitu keyakinan bahwa musibah tersebut dari Allah yang Maha menyayangi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengingat kaidah. Kaidah
yang disimpulkan oleh para ulama setelah melihat ayat-ayat dan hadits-hadits yang banyak mendukung kaidah ini, yaitu al-jaza min jinsil, apa lanjutannya? Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Ini kaidah luar biasa ya. Ini kaidah yang berlaku dalam hukum-hukum dunia ataupun di akhirat. Apakah ketika kita masih hidup di dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Al-jaza min jinsil amal. Saya ulangi. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Ketika kita mendapatkan musibah, maka yakinlah, berbaik sangkalah bahwa itu adalah teguran Allah dengan sebab dosa kita. Kenapa kita mendapatkan kejelekan? Karena kita juga berbuat kejelekan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jelas nampak terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa kita mendapat kejelekan? Karena kita adalah orang yang berbuat kejelekan. Itu pun apa? Lihat ayat ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan sebagian, ya, agar Allah merasakan sebagian dari dosa kita. Jadi sebagian saja, ya. Seandainya setiap dosa kita dibalas dengan musibah, tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini, ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, melakukan dosa siang dan malam. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, la'allahum yarji'un, agar kita kembali mendapat yakin bahwa itu tandanya Allah masih ingat kita. Tandanya Allah masih sayang kita, maka bersabarlah. Ya. Musibah itu adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kata seorang penyair, la insani aniltani bima sa'atin faqad balika. Ini penyair terbetik di dalam pikiranmu. Perhatian. Jika kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu dalam dosa-dosa kita, ya, terus menerus nikmat hidup ada musibah, lurus musibah, berarti Allah tidak sayang sama dan wa waqa'im tidraj. Jika engkau dia bermaksiat, tetap bahwa itu adalah isayah agar dia semakin tenggelam dan kesesatannya. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sendiri yang mau sesat,
mereka sendiri yang tidak mau bersyukur, diberikan kenikmatan justru semakin jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sendiri yang memang mau seperti itu, azaghallahu qulubahum. Allah tambah jauhkan mereka karena mereka sendiri yang mau. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendapatkan musibah, apa tadi? Yakin al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Artinya itu adalah akibat dosa kita. Mendapat kejelekan karena kita melakukan kejelekan. Lanjutan dari itu, ya. Ketika kita mendapatkan musibah dari orang lain, yakin juga itu adalah dari Allah, takdir Allah dengan sebab dosa kita. Lanjutannya apa? Kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan kita. Ketika kita memaafkan, kita berharap apa? Mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah dan lupakanlah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Bukankah kalian juga cinta, senang kalau Allah juga ampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah sungguh zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jadi al-jaza min jinsil amal ini artinya apa? Ketika kita mendapatkan musibah, yakin itu karena dosa kita. Kalau musibah itu melalui orang lain, maka lanjutkan dengan memaafkan dia dengan harapan apa? Ketika kita memaafkan juga akan mendapatkan maaf dari Allah. Ini yang kedua ya. Cara yang kedua agar kita bisa bersabar dalam mendapatkan musibah. Yang pertama apa tadi? Yakin itu adalah dari Allah, takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan atau amalan. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah." Tidaklah seseorang Allah Subhanahu wa taala saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tambahan kepada seorang yang memaafkan saudaranya kecuali berupa tambahan kemuliaan. Ini posisinya bersabar terhadap gangguan dari orang lain. Kita harus yakin bahwa ketika kita memaafkannya, dia melakukan kejelekan kepada kita, kita maafkan, kita lupakan. Ya. Kita tidak peduli dengan kejelekan dia karena kita yakin itu dari Allah dan mungkin juga itu karena dosa kita. Lalu kita maafkan karena apa? Ma zadallahu abadan bi afwin illa izza. Maaf itu tidak akan menjadikan kita rendah. Sebagian orang malu minta maaf karena nampaknya orang yang apa? Yang meminta maaf, ya. Karena nampaknya orang yang meminta maaf atau memaafkan dia akan kalah. Dia dizalimi, oh dia lupakan saja, dia lupakan, dia tidak peduli. Dia dizalimi terus-menerus, dia tidak peduli. Walaupun nampaknya dia kalah. Karena Allah tidak akan menambah untuk seorang yang memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Ini yang ketiga. Dengan tiga inilah seorang akan bisa bersabar terhadap musibah yang menimpanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini satu sisi dari hidup kita, yaitu mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup kita terkadang mendapatkan musibah. Yang satunya lagi kadang dapat kenikmatan. Maka Nabi alaihissalam di dalam hadits yang menjadi pembahasan kita melanjutkan bahwa seorang yang beriman
ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur, maka jadilah nikmat itu sebagai kenikmatan yang sebenarnya. Inilah hidup seorang yang beriman, yang menjadikan setiap perkaranya akan selalu indah. Mendapatkan musibah, dia bersabar, musibah menjadi kebaikan. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Jadilah kenikmatan itu sebagai kebaikan yang sebenarnya. Sebab jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ada kenikmatan yang sebenarnya adalah musibah. Sebagaimana kita sudah sebut tadi ya, kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, apa tadi ucapannya? Setiap kenikmatan yang justru menjauhkan kita dari Allah berarti bukan nikmat. Nikmat yang menjauhkan kita dari Allah sebenarnya adalah musibah, adalah bala. Kalau begitu kita perlu tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat itu betul-betul nikmat. Ya. Agar nikmat itu betul-betul nikmat. Syukur dengan tiga hal. Pertama dengan hati. Sudah waktu ya? Berapa menit? 2 menit. Ya. Pertama dengan hati. Yaitu kita yakini setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan, ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan, dalam hal yang mendekatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini dengan hati kita, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ceritakanlah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Washkuru wa'malu ala Dauda syukra. Beramal yang solehlah wahai keluarga Daud sebagai bukti kesyukuran kalian. Maka ini tiga, dengannya kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi nikmat yang sebenarnya. Saya kira ini saja, karena sedikit lagi masuk waktu Isya. Jadi singkatnya, bahwa orang yang beriman selalu bersabar dan bersyukur. Sabar ketika ada musibah, syukur ketika dapat nikmat. Dengan itulah seluruh urusannya, setiap apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya akan menjadi kebaikan. Dapat musibah, dia yakin itu dari Allah. Kedua, itu dengan sebab dosanya. Ketiga, bahwa maaf akan menambah kemuliaan. Dapat nikmat, dia yakin itu dari Allah, dia puji Allah, dan dia gunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang senantiasa berbahagia dengan sebab keimanannya. Sebagaimana pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang benarnya itu hanyalah datang dari Allah. Salah dan kurangnya datang dari saya sendiri dan datang dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.